Here we go! Michael Carrick segera dipermanenkan sebagai manajer Manchester United. Michael Carrick dipastikan akan menjadi manajer permanen Manchester United setelah menjalani periode impresif sebagai pelatih interim. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam arah baru tim. Pelatih berusia 44 tahun itu ditunjuk pada Januari, usai berakhirnya masa kepelatihan Ruben Amorim. Sejak saat itu, ia mampu membawa perubahan signifikan dalam performa tim. Manchester United bahkan berhasil mengamankan tiket Liga Champions lebih cepat. Pencapaian tersebut diraih setelah 2 musim absen dari kompetisi elit Eropa. Kinerja Carrick mendapat dukungan penuh dari manajemen Setan Merah. Proses peresmian kontrak kini tinggal menunggu waktu. Fabrizio Romano melalui akun X mengkonfirmasi bahwa Michael Carrick akan tetap di Manchester United sebagai manajer permanen. Ia menyebut keputusan ini sudah jelas dalam beberapa pekan terakhir. Rencana tersebut juga telah disetujui oleh Sir Jim Ratcliffe. Klub kini hanya menunggu proses penandatanganan kontrak selesai. Carrick dikabarkan telah menyetujui tawaran yang diberikan. Ia siap menandatangani kontrak baru dalam waktu dekat. Kontrak baru Carrick disebut berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Alternatif lain adalah kesepakatan langsung selama 3 tahun. Tidak ada keraguan dari pihak Carrick terkait masa depannya. Ia telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan proyek bersama Manchester United. Kesepakatan ini menandai kepercayaan klub terhadap kinerjanya. Carrick akan memimpin tim dalam jangka waktu yang lebih panjang. Menurut ESPN, pengumuman resmi bisa dilakukan sebelum laga melawan Nottingham Forest. Pertandingan tersebut menjadi laga kandang terakhir musim ini di Old Trafford. Carrick juga dijadwalkan menyapa para pendukung setelah pertandingan berakhir. Momen ini berpotensi menjadi bagian dari peresmian statusnya. Namun waktu pengumuman tetap bergantung pada perkembangan negosiasi dalam 24 jam ke depan. Manchester United sendiri akan menutup musim melawan Brighton pada 24 Mei. MU ngebut rekrut Casemiro baru sebelum Piala Dunia 2026. Manchester United benar-benar serius mempercepat upaya merekrut gelandang baru pengganti Casemiro. Setan Merah berniat memboyong gelandang Brighton and Hove Albion, Carlos Baleba, sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Manchester United hanya membutuhkan 1 poin dari 2 pertandingan terakhir di Liga Inggris melawan Nottingham Forest dan Brighton and Hove Albion untuk mengunci posisi ketiga. Ini bisa menjadi alasan kuat bagi pelatih sementara Michael Carrick untuk mendapatkan pekerjaan tersebut secara permanen. Pria berusia 44 tahun tersebut telah memimpin Setan Merah dari posisi ke-6 pada Januari hingga mengamankan tiket Liga Champions dengan 3 laga tersisa, sembari mengalahkan Manchester City, Arsenal, Liverpool, dan Chelsea dalam prosesnya. Sumber Give Me Sport, Jumat 15 Mei 2026, mengungkapkan arah kebijakan saat ini adalah menunjuk Carrick secara penuh. Jason Wilcox dan Omar Berrada siap menyampaikan keinginan tersebut kepada Ineos dan Sir Jim Ratcliffe dalam pertemuan eksekutif pekan ini. Siapapun yang menjadi manajer MU berikutnya akan menyadari skuad saat ini butuh penguatan menjelang jadwal pertandingan yang lebih padat musim depan setelah lolos ke Liga Champions. Meski Red Devils mempertimbangkan untuk memperkuat posisi seperti bek kiri, penyerang, sayap kiri, dan penjaga gawang musim panas ini, prioritas utama mereka adalah memperkuat opsi di lini tengah. Menurut laporan terbaru dari Sky Sports, seorang sumber menyatakan MU berhasrat merekrut Carlos Baleba dari Brighton sebelum Piala Dunia dimulai pada 11 Juni. Laporan tersebut menyebutkan, meski Setan Merah juga meminati gelandang Atalanta, Ederson, dan bintang West Ham United, Mateus Fernandes, Baleba juga tetap menjadi target utama bagi Ineos. Sky Sports mengeklaim banyak pekerjaan telah dilakukan untuk kesepakatan Baleba. Sebelumnya terungkap, kesepakatan mengenai persyaratan pribadi telah terjalin sejak musim panas lalu dan tetap berlaku. Menyusul kampanye 2024-2025 yang luar biasa bersama The Seagulls, pemain Kamerun tersebut tampil kurang mengesankan musim ini. Para petinggi MU harus memutuskan apakah akan mengejar pemain target jangka panjang tersebut atau tidak dalam beberapa pekan ke depan. Code Offside mengeklaim, para pengambil keputusan Setan Merah meyakini pemain berusia 22 tahun itu adalah Casemiro baru.
Selain trio yang disebutkan sebelumnya, Manchester United juga memantau 8 gelandang lain menjelang jendela transfer musim panas. Bintang Nottingham Forest dan timnas Inggris, Elliot Anderson, tetap menjadi target utama MU. Namun, ada kemungkinan ia lebih memilih bergabung ke Manchester City. United juga meminati 4 gelandang Liga Inggris lainnya, termasuk duo Bournemouth, Alex Scott dan Tyler Adams, yang bisa saja hampir lolos ke Liga Champions bersama The Cherries jika finish di urutan ke-6 dan Aston Villa menjuarai Liga Eropa. Bintang Crystal Palace, Adam Wharton, dan pemain Newcastle United, Sandro Tonali, juga dikagumi, di samping gelandang Real Madrid, Aurelien Tchouameni. Masa depan pemain Prancis tersebut sedang diliputi ketidakpastian, menyusul perselisihan besar dengan Federico Valverde di balik layar. Dua prospek muda, Ayub Buadi dari Lille dan Christos Mousakitis dari Olympiakos, juga disebut dalam laporan tersebut. Cedera punggung, Matthijs de Ligt absen di Piala Dunia 2026 dan pramusim MU. Kabar buruk datang untuk timnas Belanda menjelang Piala Dunia 2026. Bek Manchester United, Matthijs de Ligt dipastikan absen di turnamen tersebut setelah menjalani operasi punggung akibat cedera yang sudah mengganggunya sejak akhir tahun lalu. Cedera itu memaksa de Ligt menepi dalam waktu panjang. Proses pemulihannya diperkirakan baru selesai pada awal musim depan. Situasi yang tentu menjadi kehilangan besar bagi lini belakang Belanda. Keputusan operasi diambil setelah berbagai metode pemulihan tanpa pembedahan gagal memberikan hasil maksimal. De Ligt bahkan sempat kembali berlatih lari di Carrington bulan lalu, tetapi kondisi fisiknya belum menunjukkan perkembangan sesuai harapan. Manchester United akhirnya memilih operasi demi menjaga kondisi jangka panjang sang pemain. Tim medis klub kini fokus menjalankan program rehabilitasi intensif agar de Ligt bisa pulih total tanpa risiko cedera berulang. Operasi tersebut otomatis menutup peluang de Ligt tampil di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Belanda sendiri dijadwalkan memulai turnamen dengan menghadapi Jepang pada 14 Juni. Manchester United memastikan sang bek baru diproyeksikan kembali bermain pada awal musim 2026-2027. Matthijs de Ligt telah menjalani operasi yang sukses untuk menangani cedera punggung, tulis pernyataan resmi Manchester United. Setelah bekerja keras dengan rajin sepanjang proses rehabilitasinya, keputusan diambil bahwa prosedur korektif adalah tindakan terbaik. Absennya de Ligt juga membuatnya melewatkan seluruh agenda pramusim Manchester United. Tim dijadwalkan terbang ke Helsinki untuk menghadapi Wrexham pada 18 Juli dalam laga persahabatan. Meski begitu, de Ligt kemungkinan tetap ikut tur pramusim agar bisa melanjutkan pemulihan bersama skuad utama. Cedera punggung itu pertama kali muncul saat de Ligt membela Manchester United melawan Crystal Palace pada 30 November lalu. Ruben Amorim, yang saat itu masih menangani United, awalnya mengira masalah tersebut tidak serius. Ia bahkan sempat optimistis de Ligt bisa tampil lagi 4 hari kemudian saat menghadapi West Ham. Sejak November saya telah melakukan segalanya, memaksakan diri di setiap sesi dan mengeksplorasi setiap opsi untuk kembali melakukan apa yang saya cintai, bermain sepak bola. Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya sepanjang periode sulit dalam karir saya. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.